Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Raya Bani Umar yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali. Moga-moga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah limpahkan berkah buat kita semua dan Allah tolong kita semua untuk senantiasa berada di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat salam kita menambahkan mahabbah kita, kecintaan kita kepada beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta itu moga-moga mampu menorong dan mendorong kita semua untuk senantiasa mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Barang Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwa al-habibul ladzi turja syafa'atuhu. Huwa al-habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muhtahimi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Moga-moga kita dapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Bapak, Ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita membahas tentang 3 keuntungan berbuat ihsan. 3 keuntungan berbuat ihsan. Saya awali kajian kita pada pagi hari ini dengan mengingat kembali satu hadis, sebuah dialog antara Rasulullah bersama malaikat Jibril alaihissalam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Beliau malaikat Jibril alaihissalam bertanya tentang iman, tentang Islam, dan tentang ihsan. Ketika bertanya tentang ihsan, akhbirni anil ihsan, Nabi mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Nabi, yang namanya ihsan itu engkau ibadah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihatmu. Itu makna ihsan. Ibadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Yakin apa enggak Allah ngeliat kita? Kita bisa ngeliat Allah enggak? Enggak. Merasakan kehadirannya? Merasakan. Maka yakinlah Allah melihat kita. Itu makna ihsan. Makna secara harfiahnya, ihsan itu baik. Orang beriman itu dia akan berihsan, berbuat baik. Perbuatan baiknya, tolok ukurnya bukan baik menurut kita, tapi berbuat baik menurut Allah, menurut Rasulullah, menurut agama yang dibawa oleh baginda Rasul. Namanya syariat. Jadi ada orang berbuat baik tidak berdasarkan syariat, kebaikannya yang menurut dirinya sendiri, tidak berdasarkan agama, menurut logika dia saja sudah. Ada juga orang berbuat baik berdasarkan syariat. Nah, kita pilih yang itu. Berihsan, berbuat baik berdasarkan keimanan dan keislaman kita. Ternyata berarti ada 3 hal yang tidak bisa kita pisahkan di dalam agama kita. Pertama, keimanan kita, keislaman kita, dan keihsanan kita. Ini pula yang disebut dengan rukun agama. Rukun agama. Islam, iman, ihsan, nggak bisa dipisah ini mah. Nggak bisa orang berbuat ihsan tanpa keimanan. Orang beriman ya harus dia berbuat ihsan. Berbuat itu harus berdasarkan Islam. Seperti itu. Jadi ini tidak bisa dipisah-pisah. Satu kesatuan yang utuh sebenarnya. Nah, salah satu tanda keimanan itu kita adalah berihsan dalam kehidupan sehari-hari, berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Ada hadis Nabi, beliau mengatakan, innallaha katabal ihsana, sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan, berbuat baik, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Kita mau jadi ayah harus berbuat baik, berbuat ihsan. Jadi ibu pun demikian, suami harus baik, berbuat ihsan kita. Jadi istri ya begitu. Jadi anak ya harus seperti itu. Apa kita profesinya?
jadi pejabat harus ihsan, jadi rakyat harus ihsan, jadi pedagang harus ihsan, jadi petani harus ihsan. Semuanya ada di situ kewajiban bagi kita semua untuk berbuat ihsan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat dalam surat Qaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Allah menciptakan kita, Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Makanya nggak boleh tuh kita di dalam hati, hati-hati nih, dalam hati kita, ih orang kok begitu, ih orang kok begitu. Allah tahu tuh, karena Allah yang menciptakan kita. Suka begitu gak? Di hati kita, dia gitu kan. Tahu tuh Allah tuh, hati-hati. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Urat leher kan sini dekat, tapi Allah lebih dekat. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk sebelah kanan, yang satu duduk sebelah kiri. Selain Allah menciptakan kita dan tahu daripada hati kita, apa yang terbesit dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita, di benak kita, Allah tahu. Allah juga telah mengirim atau mengutus malaikat sebelah kanan, sebelah kiri untuk mencatat daripada amal perbuatan kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat yang selalu siap untuk apa? Mencatat. Makanya jangan sekata-kata, punya omongan, Allah catat tuh. Allah punya malaikat yang tugasnya mencatat amal perbuatan manusia. Jadi sehebat apapun kita berupaya untuk menyembunyikan kemaksiatan, Allah tetap tahu dan Allah tetap mencatat perbuatan kita. Ya, under table terjadi, umpamanya korupsi, sogok menyogok terjadi, orang tidak tahu tapi Allah tahu, dicatat pula oleh malaikat. Ya, bapak-bapak yang iseng matanya, awas hati-hati, itu Allah tahu. Pak, ada yang suka iseng nggak matanya? Allah tahu. Hati-hati mata, orang lewat ngelirik gitu ya. Halo, Allah tahu nggak? Tahu. Dicatat apa enggak? Dicatat. Maka jaga mata ya, insya Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti
kita harus sadar Allah tuh dekat dengan kita dan mencatat tuh amal perbuatan kita dengan mengutus malaikatnya. Maka kemudian kita harus berbuat baik kepada orang, berbuat baik kepada manusia dalam kehidupan ini, kehidupan dunia ini. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan kita untuk mencari ladang atau mencari amalan-amalan untuk di akhirat, dan kita diperintahkan untuk tidak meninggalkan nasib kita di dunia, serta kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada manusia. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhir, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagimu di dunia apa? Ya harus kerja, ya kerja, ya kan? Yang ngojek-ngojek, yang dagang-dagang, yang punya perusahaan, lakukan apa yang menjadi tugasmu di dunia, bagianmu di dunia, untuk mencari rizki, bertahan hidup untuk ibadah. Kan ibadah juga perlu energi. Nah, energi perlu asupan, asupan zahir. Asupan zahir perlu dana. Dana harus dicari. Makom kita makom mencari. Ya, jangan nungguin, kecuali memang sudah di makom yang tidak perlu mencari. Kita makomnya makom masih mencari, makom kasab. Nah, lalu kemudian apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah berfirman, wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sebelumnya wa ahsin kama ahsanallaha ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada orang, kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kita jadi suami, baik sama istri. Jadi istri kudu baik sama suami. Jadi orang tua baik sama anak. Jadi anak baik sama orang tua. Semua kita harus berbuat baik. Tadi konsepnya berbuat baik berdasarkan keimanan, kemudian tolok ukurnya adalah keislaman kita. Nggak boleh baik menurut akal kita saja. Sesuai nggak nih? Sesuai dengan syariat nggak gitu? Kan karena ada kebaikan yang tidak sesuai dengan syariat. Menolong orang baik apa enggak? Baik, tapi menolong di dalam dosa itu tidak baik. Gitu. Membantu orang baik, tapi membantu orang di dalam berbuat maksiat itu tidak baik. Jadi tidak semua yang katanya kita ini baik ternyata tidak baik. Bahkan bisa sebaliknya, menurut akal kita, otak kita, bahkan kebiasaan kita tidak baik, tapi sebenarnya di pandangan Allah bisa baik. Ada begitu? Ada. Contohnya adalah kayak apa namanya, memukul anak. Otak kita kan tidak baik nih, tradisi kita tidak baik. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Ketika anak tidak mau sholat, umur udah 10 tahun, kita boleh memukulnya. Tapi memukulnya sebagai
pelajaran aja, jangan terlalu kencang, nanti biru-biru, nanti malah itu disebut penganiayaan anak. Memukul sekedarnya aja. Kata memukul itu terkesan tidak baik, tapi itu baik untuk pendidikan anak gitu. Menghukum memenjarakan pencuri atau menghukum, memukul dan lain sebagainya, terkesan tidak baik, tapi sesuai dengan syariat untuk dia bisa jerak gitu. Nah, Bapak sekalian, innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak suka sama orang-orang yang berbuat kerusakan. Baik, lalu kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita hendak berbuat kebaikan? Yang harus kita lakukan mula-mula adalah kita berniat untuk berbuat ihsan. Niat harus pakai niat. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Niat ihsan itu penting. Kita mau ihsan nih, kudu niat dulu. Niatnya karena Allah, ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadi kita harus ikhlas. Ikhlas itu ketika melakukan sesuatu karena Allah. Memang berat. Salat karena Allah, usolli fardhus subhi rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Puasa karena Allah. Nah, begitu juga berbuat baik itu hendaknya karena Allah. Kita cari uang untuk keluarga kita, niat karena Allah. Kalau tidak karena Allah, capeknya saja yang terjadi. Apalagi ketika kita dapat uang, istri kita tidak menghargai. Capek ya tuh? Capek. Ibu-ibu masak, apalagi nyuci, ngepel, karena Allah saja sudah. Kenapa? Ketika sudah karena Allah, lega rasanya. Suami, anak barangkali ada saja menguji, tidak menghargai pekerjaan kita, tapi karena kita sudah karena Allah, tidak terlalu berat-berat amat nanggungnya. Seperti itu. Itu kalau orang karena ibadah karena Allah mah los aja gitu, los gitu. Nah, itu pertama. Jadi ihsan itu niatin dulu nih yang benar. Tajdidun niyah, memperbaharui niat kita dalam melakukan kebaikan nih. Termasuk orang-orang yang katanya ingin memperbaiki sebuah wilayah. Ini yang baru kita pilih kemarin, gubernur, ya, wali kota, bupati. Itu kan katanya mau memperbaiki. Semua kayaknya mau begitu dah. Ya betul. Bagaimana kemudian wilayah ini menjadi menjadi wilayah yang sejahtera. Saya lihat itu di media sosial semuanya begitu, menggebu-gebu kepengen memperbaiki. Mudah-mudahan beneran niat untuk memperbaiki. Maka kemudian kita nyoblos. Bapak nyoblos niatnya apaan? Wih, nyoblos niatnya apa kira-kira? Ingin
memiliki pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik. Niat. Makanya kita nyoblos gitu. Kalau orang golput semua, kira-kira ada pemimpin gak tuh? Nggak ada. Jadi kita sebagai warga memiliki kewajiban membangun sebuah wilayah dengan cara memilih pemimpin. Ketika kita sudah memilih, tinggal doain. Pernah nggak doain pemimpin kita? Jangan-jangan doanya buat kita aja. Pernah nggak, ya Allah, jadikan pemimpin kami pemimpin yang adil, bijaksana, mampu berbuat seadil-adilnya, mampu menegakkan hukum, mampu menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ya, itu namanya kalau ada air hangat mah enak ini kali ya. Jadi Bapak Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bagian dari yang harus dilakukan pertama kali ketika kita mau berbuat ihsan. Yang kedua yang kita lakukan adalah itqan, tertib. Ketika beramal itu selain ikhlas juga harus dilakukan dengan baik, tertib. Sholat itu harus tertib kan ya, syaratnya. Ya takbir dulu, kemudian baca Fatihah, kemudian ada baca surat, kemudian ruku, kemudian i'tidal, terus sujud. Itu tertib, nggak boleh nggak tertib, harus tertib. Sholat sujud dulu, baru ruku, kemudian berdiri gitu, nggak ada tuh begitu. Begitu juga di dalam berbuat baik itu harus tertib, dilakukan dengan cara yang baik. Innallaha ta'ala yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan ayyutqinah. Sesungguhnya Allah Ta'ala cinta kepada salah satu dari kalian yang kerja dengan baik. Kerja dengan baik itu ya, umpamanya kalau kita di perusahaan atau di sekolahan, kita berangkat pagi-pagi gitu. Jangan seenaknya aja. Ya. Berangkat semaunya, pulang semaunya, sesuai dengan aturan. Ya. Orang sekolah juga begitu kan. Kemudian apa tuh? Perbuatan baik yang lainnya. Mana dulu nih ketika kita mau sedekah, ketika kita mau berbagi, ketika kita mau melakukan sifat atau mewujud nyatakan sifat kedermawanan, tertib. Pertama keluarga dulu, habis keluarga kerabat, habis kerabat tetangga dah tuh, habis tetangga baru tuh nyebar terus lingkarannya begitu tuh. Kalau membantu orang, nih keluarga dulu nih, istri bagaimana ya kebutuhannya, habis itu anak bagaimana, habis itu saudara bagaimana, adik kita, kakak kita punya beras apa enggak ya, punya makanan apa enggak, sekolahnya bagaimana ponakan-ponakan kita, terus saja melebar. Itu namanya itqan. Nah, yang ketiga yang harus kita lakukan, terima kasih, penyelesaian tugas dengan baik. Jadi kerja itu harus tuntas, melakukan sesuatu harus tuntas, jangan nanggung, apa-apa nanggung ya, apa-apa nanggung. Mohon izin saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi musim batuk ya Pak ya, mudah-mudahan yang lagi pada sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Nah, jadi inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain.
Tuh Allah suka tuh. Jadi apa yang nih udah selesai nih, kerjain yang lain. Kalau belum kelar, kelarin dulu yang ini. Begitu ketika berbuat baik tuh begitu, tuntas. Nah itu mula-mula yang harus kita lakukan. Lalu kemudian keuntungannya apa? Berbuat ihsan ini kan temanya adalah bagaimana kemudian kita mengetahui keuntungan berbuat ihsan itu apa. Pertama, dapat cintanya Allah. Orang kalau udah dapat cintanya Allah beres, Pak. Orang kalau sudah mendapatkan cintanya Allah, dia akan mendapatkan kebaikan. Beres semua urusannya. Walaupun memang berat untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begini, Allah berfirman, wa'anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang ihsan. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita berbuat baik itu niatin mendapatkan cintanya Allah. Niatin dah tuh. Selama ini kan kita berbuat baik kan ingin mendapatkan cinta orang lain. Betul nggak? Pengen dapat cinta orang tua, kita baik-baik dulu tuh di hadapan orang tua. Betul. Kita pengen dapat cintanya pasangan kita, kita baik-baik di hadapan dia. Apa ya kebutuhan apa pasangan kita berikan. Bahkan kita kadang-kadang berpura-pura baik atau bahkan benar-benar berbuat baik di hadapan pemimpin kita. Untuk apa? Untuk dapat cintanya pemimpin kita. Kita berbuat baik di tengah masyarakat, kita sebagai pemimpin jadi RT umpamanya, di RT nih, RT RW umpamanya. Dia berbuat baik untuk mendapatkan cintanya masyarakat kepada dirinya. Seringkali kita melakukan pencitraan di hadapan manusia. Yang tertinggi seharusnya yang kita lakukan ketika kita berbuat ihsan, ingin mendapatkan ridha Allah, cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah nyatakan itu, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah kalau kita berbuat baik ini, capernya ke Allah aja udah. Capernya ke Allah. Kita sholat dah caper aja sama Allah. Selain Allah kita pinggirkan dulu dah. Kita berbuat apa baik di tengah-tengah masyarakat, capernya ke Allah. Kita nih ngasih seseorang uang, beras, makanan, membantu orang lain, itu capernya ke Allah. Dan itu Allah suka. Allah suka banget seperti itu. Nah ini orang kalau udah begini dapat cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah Allah janjikan, innallaha yuhibbul muhsinin. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. Bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu, wa jannatin, dan surga, menuju surga. Jadi kita buru-buru tobat, kemudian kita buru-buru mengamalkan jalan menuju surga, apapun perbuatan itu. Yang mana surga itu diibaratkan luasnya seperti langit dan bumi. Untuk orang yang bertakwa, yakni orang yang infak di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit.
Ini ujungnya nih wallahu yuhibbul muhsinin, berarti takwa. Orang yang infak di jalan Allah dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, ini orang yang ihsan. Orang wal kazimin al ghaidha, nahan marah, ini orang ihsan nih. Ibu kalau lagi nahan marah nih, lagi kesel sama suami, ditahan, jangan diledakkan, ini ibu ihsan namanya. Tapi niatnya karena Allah ya, insya Allah nggak bakalan sakit kepalanya, nggak. Kadang-kadang kan ada orang nahan marah, Ustaz saya mah nahan marah nanti kepala puyeng gitu kan. Nggak gitu, nggak mungkin Allah nyuruh sesuatu yang bikin madorot manusia. Nahan marah itu justru sehat. Yang menuruti marah itu justru akhirnya sakit. Nabi aja sering nasihatin orang, cukup jangan marah, la taghdab, la taghdab. Dan dalam beberapa literasi bahwa ketika orang marah itu akalnya tuh ketutup, akhirnya yang muncul adalah keputusan-keputusan yang salah. Nah, itu ihsan tuh. Ketika kita nahan marah tuh ihsan tuh. Nahan marahnya karena Allah. Dan itu harus dilatih. Wal 'afina 'anin nas. Memaafkan orang tuh ihsan. Wal 'afina 'anin nas. Memaafkan orang lain tuh ihsan. Maafin dah yang udah. Maafin laki kita, maafin bini kita, maafin anak-anak kita, maafin saudara-saudara kita. Walaupun berat ya, tapi karena Allah, enteng aja insya Allah. Udahlah. Kan kita kan suka nemuin ya, satu umpamanya orang kita udah berbuat baik nih sama si A, tapi ngebalesnya tuh kadang-kadang dia tidak sadar, nyakitin banget gitu kan. Tapi ya sudah, maafin. Bagaimanapun dia saudara kita, bagaimanapun dia teman kita. Nah itu orang yang berbuat baik. Makanya saya bilang tadi sulit sebenarnya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah tuh baik banget. Apa yang kita terima saat ini dari Allah? Semua. Maka kita harus berbuat baik. Allah maafin kita kan? Berapa kali kita berbuat salah, tapi Allah maafin terus. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Artinya ketika ada orang berbuat salah, ini lagi-lagi kita harus latihan riyadhah. Berat emang. Kalau ada orang berbuat salah, maafin. Maafin dah. Lega Pak, insya Allah lega. Dan kita hidupnya tambah barokah. Maka di ayat ini setelah kita wal 'afina 'anin nas, Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Tadi tuh ya infak, nahan marah, maafin orang, itu ihsan tuh. Allah cinta tuh ada orang berbuat seperti itu. Maka yang pertama, keuntungan di dalam berbuat ihsan adalah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua itu adalah memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang diperintahkan nih untuk berbuat ihsan sama Allah. Allah tuh udah nyediain pahalanya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ada orang yang berbuat baik, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala di dunia dan pahala di akhirat. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini nih, wa lanajziyannahum
ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa kata Allah? Siapa orangnya yang mengerjakan amal soleh atas dasar keimanan, baik laki-laki ataupun perempuan, dia akan dikasih kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu kan pahala di dunia. Jadi ketika orang beramal soleh atas dasarnya iman kepada Allah, mau laki kek mau perempuan kek, itu Allah kasih dia kehidupan yang baik. Jadi kalau kita selama ini berdoa, Bu, kalau kita selama ini berdoa, ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah, kita pengen hidup kita di dunia itu baik, itu aja. Amal soleh didasari keimanan, ini janji Allah. Allah akan berikan kehidupan kita yang baik. Kita kepengen hidup kita baik-baik saja, udah beramal soleh atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kehidupan yang baik itu pahala di dunia. Tenang hatinya. Duit mah gak banyak-banyak amat, ya gak? Duit mah gak banyak-banyak amat, tapi hatinya tenang. Yang penting pagi-pagi udah bisa sarapan, bocah pada bisa sekolah, masing-masing bocah bisa kita kasih 100 ribu, ya istri bisa kasih uang belanja sehari 500 ribu, udah tenang banget itu kita. Ibu-ibu ketawa, ya iya ya, katanya 500 ribu belanja tiap hari mah, katanya begitu. Ya enggak, kalaupun tidak bisa seperti itu, paling tidak bisa belanja sayur. Berapa sih sayur? Ya sayur asem 5 ribu dapat kan, Bu? Nggak dapat, bisa sebungkus 5.000 sih, sebungkus di tukang sayur di pinggir jalan tuh, ya Pak. Tempe 6.000, ada yang 7.000. Hitung-hitung Pak, sekali-kali belanja ngapa Pak? Wih, sekali-kali belanja, bantuin bini. Coba Bapak cek tuh harga, ya kan? Royco, Gope, kalau 2 kan 1.000 umpamanya, ya Bu ya. Iya, udang sekilo berapa tuh? Seperapat aja kan 30.000 yang gede mah. Iya, kalau setengah kilo berarti 60.000 tuh udang tuh. Ikan kembung 25.000. Lah Ustaz tahu, emang tiap hari belanja saya bantuin bini saya. Bener Bu, biar tahu kita, oh iya ternyata kebutuhan rumah itu sekian, itu kita tahu. Jadi jangan ngerasanya udah ngasih uang aja gitu kan, padahal kurang. Tuh, saya kenapa ke situ-situ ya? Intinya kita berbuat baik atau berbuat ihsan itu akan diberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Tenang udah. Lalu kemudian kita diberikan pahala di akhirat. Apa kata Allah pahala di akhiratnya? Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik. Ini janji Allah nih, dari apa yang mereka kerjakan. Berarti kalau kita beramal soleh, amal soleh kita dibalas pahala oleh Allah. Pahala itu kehidupan yang baik, baik di dunia ataupun baik di akhirat. Bahkan nanti Allah berikan kebaikan kepada kita melebihi kebaikan kita. Gengsi Allah ngasih sama dengan kita tuh gengsi. Ini kita beramal soleh 1 nih, Allah balas 1 apa enggak? Nggak mungkin Allah balas kita 1 lagi, pasti 10 bahkan lebih, 700 kali lipat malah ya. Jadi Allah sebagai Tuhan itu gengsi. Kalau bukan gengsi maksudnya bagaimana? Ya Allah, kalau kasarnya ngomong, saya ini Tuhan, dia aja makhluk lemah, pelit, mampu berbuat baik, mampu sedekah, mampu infak. Dengan keterbatasannya dia mampu infak, masukin di kontak infak masjid, celuk, ya kan? Duit mah hari ini cuman punya uang 50.000, tapi dia menaruh tuh 10.000 di masjid. Berarti kan
20% tuh. Apa kata Allah? Dia miskin, dia pelit, dia lemah, dia mampu melakukan itu karena aku, kata Allah, maka aku balas dia dengan berlipat-lipat ganda. Yakin apa kagak ini? Wih, yakin apa kagak nih? Udah yakin aja. Apapun perbuatan kita, sepanjang itu perbuatan atau yang disebut dengan amal soleh atas dasar keimanan kepada Allah, yakin aja Allah akan balas kebaikan itu berlipat-lipat. Jangan khawatir. Jadi kalau satu waktu kita mendapatkan hal-hal yang ini, kok saya tiba-tiba dapat kebaikan ini, ingat dulu kita pernah berbuat baik dan Allah catat itu. Allah catat itu. Allah perhatikan kita. Makanya kita tenang aja Pak. Kalau sudah diperhatikan nama Allah beres. Capernya nih cari perhatiannya ke Allah aja udah. Bu, capernya ke Allah aja udah. Gak usah ke yang lain. Nah, lalu keuntungan yang ketiga, yaitu kita akan mendapatkan nasr minallah. Kita akan mendapatkan daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Kalau sudah Allah membersamai kita, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Bapak Ibu, kita tahu kita punya masalah. Setiap kita punya problem rumah tangga, problem ekonomi, problem kesehatan. Fokus saja kita berbuat takwa, fokus saja kita berbuat ihsan, maka Allah bersama kita. Allah pasti beresin itu semua. Yang penting yakin aja. Kan kita punya problem nih masing-masing ya. Punya problem gak? Banyak problem kita. Fokusnya apa? Fokusnya sembari kita cari solusi, walaupun gak bakalan ketemu kecuali solusi itu dikasih sama Allah gitu ya. Apa yang kita harus fokuskan? Beramal soleh, takwa aja udah, berbuat ihsan aja udah. Karena Allah beresin itu semua. Demi Allah beresin itu. Kita fokus aja, sholat, perintah sholat kerjain sebaik-baiknya. Implementasikan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Karena Allah. Wong sholatnya lillahi ta'ala, berarti nilai-nilai sholat yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari lillahi ta'ala juga. Jadi kepala rumah tangga udah fokus aja karena Allah. Ihsan aja, fokus aja. Cari duit yang halal, ajarin anak, jangan memaksa. Kalau udah ngajarin, udah terus, jangan berhenti, jangan berputus asa. Ya, doain anak, bagaimanapun modelnya anak kita, kan anak kita modelnya macam-macam. Betul apa kagak? Iya. Apalagi orang tua. Orang tua mah masya Allah, doanya makbul buat anaknya, terutama ibu. Ya Bu ya, kita begini karena ibu. Doa ibu kita, ikhtiar orang tua kita, bapak kita. Lah saya lahir dalam keadaan cacat Bu, Pak. Lahir dalam keadaan cacat, ngomong nggak jelas dulu waktu kecil, ngaji bindeng, ngomong nggak jelas tuh kalau ditanya. Min, katanya bapakmu sakit, itu. Kalau orang sumbing kan saya. Dulu diledek, dibully. Tapi orang tua ikhtiar, ibu saya doa terus, ya kan? Dikabulkan tuh oleh Allah. Dapat rezeki dulu mah dioperasi bayar, sekarang mah gratis. Saya lahir dalam keadaan cacat, tapi ibu saya doa terus. Saya ingat banget tuh kalau tahajud tuh masya Allah, ibu-ibu doain anaknya udah
Ya, doain. Saya bukan berarti saya mengatakan saya orang berhasil, tapi saya bisa ngaji, saya bisa baca, saya bisa ya, ada lumayan kali suara mah ya. Sholawatan jelas apa enggak? Ngaji jelas apa enggak? Dulu mah kagak jelas, Pak. Alhamdulillah dulu mah. Nah sekarang jelas. Siapa tuh? Doa orang tua. Makanya model apapun anak kita, Pak, doain udah. Doain. Udah doa. Serius. Doanya ke Allah, minta sama Allah. Jangan sambilan. Mantu begini, doain dah. Cucu begini, doain, udah doain. Udah kita jadi orang tua mah begitu aja. Mau ngapain lagi kita? Karena doa yang paling ikhlas itu orang tua kepada anaknya. Modelnya kayak apa aja, anak doain yang baik. Jangan kebanyakan keselnya. Jangan kebanyakan keselnya. Sama mantu jangan kebanyakan keselnya, doain aja yang baik-baik. Insya Allah. Ya, itu keuntungan yang ketiga. Ketika kita bertakwa kepada Allah, berbuat ihsan, Allah akan membersamai kita. Jadi kesertaan Allah ya akan memberikan pertolongan kepada kita, problem-problem kita diberesin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad mencari keridhaan Allah, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berihsan, berbuat baik. Allah akan bersamanya, insya Allah. Tuh 3 keuntungan orang yang berbuat ihsan. Pertama, kita akan mendapatkan apa, Pak? Cintanya Allah. Yang kedua, kita dapat pahala dari Allah di dunia, di akhirat. Bahkan pahala kita akan lebih besar daripada apa yang kita lakukan. Pahala itu adalah kehidupan yang baik, baik di dunia ataupun di akhirat. Yang ketiga, keuntungan orang berbuat ihsan adalah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Problem kita diberesin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah, fokus berihsan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Moga-moga kita semua ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabarakallahu ta'ala an kulli sayyidina ashabi rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا سلمنا سلم أهلنا
سلم ذرياتنا سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا من آفات الدنيا فتنة يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qabul ya Allah. Moga-moga kita sekali lagi mampu berbuat ihsan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.